Maka inilah kisah memilukan yang menimpa Berry personil band Cadas Senloko. Ya, pasca manggung di Malang, Jawa Timur Sabtu malam kemarin, ketika akan kembali ke hotel, tiba-tiba Berry disiram cairan kimia oleh orang yang tak dikenal. Kejadian yang begitu cepat itu langsung membuat Berry mengalami luka bakar stadium 2 dan juga mengenai mata kirinya. Teman-temannya pun langsung membawa ke rumah sakit di Malang. Namun kemarin Berry memilih untuk dirawat di Jakarta. Didorong kursi roda dengan mata kiri dibalut perban, Berry bersama para personil band Senloko akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ia segera dilarikan ke sebuah rumah sakit di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Sorry mas. Berry masuk ke lobi, ternyata ada insiden di situ, ada orang nggak dikenal manggil Berry dan Berry nengok dan disiram dengan air kimia. Habis itu orang itu lari dan sampai sekarang kita belum tahu orangnya siapa. Benar nggak disangka, ya sangat shock lah kita keluarga. Ya kita shock aja itu, belum kita tahu situasinya kenapa anak begitu eksiden itu belum tahu. Semuanya belum tahu. Polisi bilang jadi tangkap, belum tangkap sampai. Anak saya karena itu saya tahu musuhan tidak ada ya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter di sebuah rumah sakit di Malang menyebut Berry mengalami luka bakar stadium 2. Namun di Jakarta, dokter yang menangani memberi kabar bahwa luka Berry tidak separah yang dibayangkan. Tapi benarkah mata kirinya terancam tak bisa melihat? Ya sekarang sih sudah masih lemah, masih ya karena memang dari kejadian pagi pun sampai sekarang juga belum tidur juga. Masih tahan sakit juga kan, jadi masih lemes sih. Dari luka bakarnya itu sih perih, masih pedes perih gitu. Dan dari mata juga kan masih bengkak. Seram aja ini bakar semua. Seram, tapi itu dia bisa bicara, itu saya itu tenang. Di luarnya seram banget. Ya kedokteran di sini masih mencoba cari tahu. Tapi so far dari apa yang dikatakan dokter di sana, yang analisa dari dokter sana, ternyata di sini lebih ringan. Mungkin juga karena penanganan langsung di sana. Ya, jadi kondisinya saat ini sih, kalau dari kulit selain mata itu masih lebih bisa ditangani, lebih ringan lah. Kalau dokter bilang tadi stage 1, tapi matanya ini iritasi. Yang kiri, soalnya yang kiri ini sempat kena cairan itu, jadi merah sekali dan untungnya masih bisa lihat. Peristiwa yang menimpa Berry tentulah menjadi tragedi mengenaskan. Peristiwa penyiraman cairan kimia itu juga tidak pernah diduga-duga. Hingga kini pun pelaku serta motifnya masih serba samar. Apalagi pelaku mampu melarikan diri meski sudah dikejar banyak orang, termasuk para personil Senloko. Ya, kebetulan saya memang saya sendiri ngejar. Saya pikir itu adalah pencopetan, penjambretan atau ya tindakan apapun kejahatan yang saya nggak tahu korbannya Berry. Saya hanya ingin membantu. Tapi memang nggak berhasil, si pelaku berhasil lolos karena pelaku itu sudah ditunggu dengan rekannya, dengan pengendara motor. Terima ada saksi yang mengatakan ya ini benar tempat menginap SID. Jadi tidak ada yang dikatakan Senloko di situ. Jadi kami sangat berharap ini adalah salah sasaran. Kami nggak tahu motifnya kenapa, tapi kami hanya berharap ini benar-benar salah sasaran, karena sepanjang kami berkarir kami nggak pernah punya musuh. Sangat menyedihkan banget ya gitu, dimana pekerja seni mendapat perlakuan dari orang yang tidak yang sampai sekarang belum jelas ya siapa gitu kan, dan apa motifnya juga belum jelas kan. Itu sedih banget karena posisinya Berry itu kan nggak siap, dia lagi
melayani fans yang minta tanda tangan dan foto bareng. Tragedi penyiraman air keras ke wajah Berry Senloko memang menjadi peristiwa mengenaskan. Polisi hingga kini juga belum berhasil mengungkap siapa pelaku serta motif di balik penyerangan tersebut. Dan dari Jakarta, tragedi yang tak kalah menegangkan menimpa mertua Dian Sastro yang rumahnya dirusak oleh seseorang. Tapi siapa sesungguhnya wanita yang merusak pagar rumah, 3 mobil mewah, juga dapur di rumah pengusaha Adi Gunasutowo? Lalu apa motifnya? Satu hari setelah rumah mertua Dian Sastro diduga dirusak seseorang, suasana terlihat lengang. Hanya pagar rumah yang rusak, mobil ringsek, dan tembok dapur hancur sebagai jejak terjadinya keributan. Tapi siapa sebenarnya yang telah mendobrak pagar rumah dengan mobil mewah dini hari itu?